Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Anak-anak Ibu ada yang tidak hadir. Coba dicek teman-temannya. Hadir semua ya, berarti semuanya pada semangat untuk belajar. Jadi, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai jenis usaha ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat peta pikiran mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok dengan benar. Dan kemudian yang ketiga, melalui pengamatan teks bacaan, peserta didik dapat menemukan kalimat utama dari pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan benar. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nah, materi kita yang pertama itu IPS tentang jenis usaha ekonomi. Nah, jenis usaha ekonomi itu ada terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama ada usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Dan yang kedua ada usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Nah, di sini ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangannya ada apa aja anak-anak? Usaha perdagangan yang pernah kalian temuin. Contohnya apa? Iya, ada pedagang asongan, ada pedagang keliling, ada pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan juga toko kelontong. Kemudian ada usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian ada usaha jasa. Perhatikan usaha jasa tersebut. Nah, kira-kira itu gambar apa anak-anak? Gambar? Iya, montir lagi membenarkan atau membetuli sebuah mobil yang rusak. Atau juga bisa disebut dengan bengkel ya, tempat untuk memperbaikinya itu disebut dengan bengkel. Jadi, contoh usaha dari jasa itu ada apa aja anak-anak? Ada usaha salon, termasuk kan itu termasuk usaha jasa ya, salon. Terus ada fotokopi. Kemudian tadi ada bengkel. Kemudian ada juga namanya penjualan pulsa ya kan, seperti konter-konter itu, konter-konter pulsa. Nah, itu disebut juga dengan usaha jasa. Kemudian industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Nah, anak-anak Ibu, di sini ada nggak yang sekitar rumahnya ada industri rumahan? Ada? Iya, bener ya Cika. Jadi, seperti anyaman bambu itu termasuk jenis usaha rumahan atau disebut dengan industri kecil.
seperti pembuatan keramik juga ya Nana, ada pembuatan souvenir, nah tembikar, anyaman, nah benar yang dibilang Cika tadi, terus dan mebel. Itu termasuk jenis usaha industri kecil. Nah, di slide berikutnya kemudian di sini ada usaha ekonomi kelompok. Usaha yang dikelola secara kelompok. Ini berikut contoh-contohnya. Yang pertama itu ada gambar apa anak-anak? Ada gambar koperasi. Koperasi itu merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Di dalam koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok. Nah, kemudian di sini ada BUMN. Apa itu kepanjangan dari BUMN anak-anak? Iya, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia dan modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Nah, adapun contoh dari perusahaan BUMN itu ada Pegadaian, ada Pertamina, ada Pos Indonesia, dan Kereta Api Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak. Kemudian yang kedua ada usaha yang dikelola secara kelompok yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, PT adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Saham yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Jadi banyak ya anak-anak PT-PT yang dikelola oleh pihak swasta, contohnya ada PT Epson yang ada di Batam, kemudian ada PT Indofood dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Kerugian firma ataupun usaha bentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, kemudian di sini ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Kerugian firma ataupun usaha bentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, kemudian di sini ada teks tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kalian diminta untuk menarik ide pokok dari teks tersebut. Dikerjakan ya anak-anak, kemudian nanti dikumpulkan ke ibu, kemudian nanti ibu periksa. Nah, jadi sudah ibu jelaskan semuanya ya anak-anak tentang usaha perseorangan dan usaha kelompok. Sekian materi dari kita. Di sini apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Ya, Sarah. Silakan kesimpulannya, Nak. Iya, bagus ya Sarah. Berarti kamu sudah paham mengenai materi pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ibu tambahkan kesimpulan kita hari ini yaitu mengenai jenis usaha perseorangan yang merupakan usaha yang dikelola secara mandiri, sedangkan kelompok yaitu usaha yang dikelola secara bersama. Dan ibu juga ada tugas soal HOTS. Berikut soalnya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan ya. Nah, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Jadi pekerjaan ini termasuk pekerjaan rumah. Jadi kalian kerjakan di rumah, kemudian minggu depan dikumpulkan ya. Nanti akan ibu
periksa. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.